Bersama Anda sudah melihat perubahan wajah dari imut-imut menjadi yang seperti sekarang. Tetapi di samping saya ada sebuah lukisan yang ingin saya pertontonkan kepada Anda. Sebuah lukisan karya seorang Putu Wijaya, karena memang beliau juga suka melukis. Wajah wanita ini, wanita cantik ini, Anda mungkin belum banyak tahu, tetapi kita akan segera berkenalan dengan beliau. Ini adalah Ibu Dewi, yang sekarang menjadi belahan jiwa sang Putu Wijaya. Bu Dewi, sedang bertemu Anda, silakan duduk. Ini juga cukup susah ini pegangin. Aduh, atau saya begini dulu, Bu. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Jadi, Bu Dewi, mengapa Anda suka pada seorang Bali bernama Putu Wijaya? To the point kan? Kesengsem sama topinya kali ya. Emang sudah bertopi saat itu ya? Sudah. Bertopi. Kenapa kok suka dengan topinya? Bukan dengan orangnya kan? Ya, nggak tahu, dulu ketemunya di kantor sih ya. Ya ampun, ternyata situ-situ juga. Gimana ceritanya? Di kantor saya baru masuk ke kantor Tempo, tapi saya di Medikanya. Kebetulan saya belum kenal sama beliau. Saya dikenalkan sama temen gitu. Cuman saya dengar setelah berkenalan katanya ada salam dari Mas Putu gitu. Yeah. Apakah salam itu ada hubungannya dengan apa yang saya bawa? Saya ingin pertonton kepada Anda. Pak Putu nggak tahu. Coba tadi, ya gimana tadi? Ada pecel, ada pizza. Apa hubungannya coba, Pak Putu dulu. Pada suatu ketika saya ada rapat di luar kantor. Biasanya pagi-pagi saya mesti beli pecel. Tapi karena saya rapat keluar kantor, jadi saya nggak beli pecel. Tapi begitu sampai di kantor, tiba-tiba ada pecel di atas meja saya. Ini dari mana datang? Taunya dari mana? Saya tanya, ini kiriman dari sebelah. Wah, mana orangnya itu? Wah, begitu dia muncul, wah, saya harus membalas dengan pizza. Wah, cerita menurut versi Bu Dewi. Mengapa Anda membelikan pecel ini untuknya? Udah kenalan belum? Sudah kenalan? Udah, tapi dia kan suka lupa lagi gitu. Padahal udah kasih salam ya. Terus suatu hari ada office boy bilang ke saya, Mbak, itu ada tukang pecel. Terus kenapa? Ya Mas Putu kan suka pecel katanya. Terus kenapa? Ya beliin nggak? Ya beliin aja deh dari saya gitu. Oh gitu. Gaji wartawan bisa nggak buat beli pizza saya? Saya udah nulis skenario. Oke, udah ada duitnya tuh ya. Udah pemret, udah lumayan Oke. kayaknya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kok Anda memutuskan untuk ditraktir? Mungkin saya juga udah ada rasa senang gitu. Karena senyuman saya. Saya coba lagi senyum, gimana senyum? Coba. Berapa lama pendekatan? Cepat sekali. Begitu saya ketemu dia, saya makan pizza, tiba-tiba saya merasa saya nggak bisa berpisah sama orang ini. Oke. Tapi sudah, Bu Dewi tahu nggak bahwa saat itu Pak Putu sudah mulai dekat-dekat dengan film? Saat itu saya belum tahu ya. Belum tahu ya? Belum terlalu banyak tahu. Nggak khawatir kan biasanya kalau sudah tahu film gitu kan, Ya. waduh banyak cewek nih tentang film ya, bayangin kalau dengan sutradara kan begitu. Kalau mau main gitu, Pak Sutradara boleh tahu gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Enggak ya waktu itu ya. Dan ya saya bersyukur juga karena mungkin tipenya Mas Putu nggak seperti itu. Jadi kalau kerja ya serius aja gitu. Saya tahu saya begitu. Oke, kita skip. Saya skip yang namanya naik turunnya hubungan. Tapi saya mendengar setelah menikah ada kesulitan cukup lama untuk mendapatkan momongan. Betul. Berapa lama? 10 ya, tahun ke-11 baru hamil ya. Iya, Sebetulnya iya. udah hamil sebelumnya, tapi kita keguguran, terus kita coba lagi dengan berbagai cara sudah kita lakukan hampir 10 Sampai tahun. bayi tabung 10, sudah. 11 Ya, tahun. Ya. bayi tabung dua Inseminasi 3 kali, bayi tabung 2 kali. Ya ampun. Di Jepang sama di sini nggak berhasil. Enggak berhasil. Jadi pada waktu itu saya pikir ya udahlah kita lupakan itu, tapi tidak bisa dilupakan. Cuma dia tabah sekali. Alhamdulillah kira sebulan kemudian dia mengandung. Dan yang jadi adalah Daksu. Silakan Daksu. Silakan. Nah, kita ngobrol sekalian di sini. Nah,
Senang berkenalan denganmu. Tadi aku mendengar di situ tadi ketika muncul itu dengan nggak bisa nih, nggak bisa apa namanya? Gila nih. Coba ngomong. Coba. Bego ini. Wah, yeah. Terus kakinya di Ini teater betulan nih keluarga. Kamu kok mau jadi main teater? Apa? Di luar sana ada pemusik, ada main film jauh lebih seru, ada jago main catur, ada yang lainnya. Kenapa kok milih teater? Saya terinspirasi oleh ayah saya tentunya. Karena saya anggap itu teater itu unik sekali. Kan banyak sekali yang hal-hal seperti Bapak bilang musik dan lain-lain itu bisa mengeluarkan emosi kita. Saya pengen mengeluarkan emosi saya secara langsung, bukan dengan irama atau lirik. Pengen langsung saya keluarkan dan teater lah. Kamu tidak, oke, luar biasa. SMA padahal. Yang lainnya senior, saya nggak bilang tua loh. Senior. Ini masih SMP. Masih SMP. Wah. Bu Dewi, apa yang Anda inginkan dari anak Anda? Dari anak saya, yang terbaik saya serahkan pada dia aja. Memilih apa saja, Ambil termasuk apa saja. berteater. Saya hanya support aja gitu. Jadi orang yang berguna saja, orang yang baik dan berguna untuk bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsa dan untuk teman-temannya gitu. Saya hanya memberikan satu fasilitas dan mencoba membimbing, tapi hidupnya adalah miliknya dan tujuannya dan kemudian harus dia perjuangkan sendiri. Nama ayahmu itu kalau orang Jawa Sundulang gitu, udah tinggi banget gitu ya, udah novelis mantap, sutradara oke, ngelukis canggih begitu. Kalau kamu melihat nama seperti itu, berat nggak buatmu? Tidak juga sih, justru saya ikut bangga gitu. Karena itu ayah saya dan sebagai anaknya saya harus berjuang seperti ayah saya. Luar biasa. Yang terakhir Pak Putu, Ya. apakah Anda masih punya obsesi untuk diri Anda, untuk keluarga, terutama untuk anak? Iya tentu saja. Saya kebahagiaan saya adalah apabila kalau istri saya tersenyum. Ada. Masih ingat tadi segmen Ya, 1? ya. Itu kan yang Belum- paling belum seru. selesai. Oh, belum selesai, ampun ya. Kebahagiaan buat saya adalah kalau istri saya tersenyum, anak saya tertawa, dan teman-teman serta tetangga saya menyapa saya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena berarti saya ada di depan mereka dan berguna buat mereka. Jadi yang saya inginkan adalah bahwa saya bisa mengisi kehidupan ini dengan menunjukkan keberadaan saya berguna buat orang lain, bukan hanya untuk diri saya. Demikianlah 1 jam lebih dekat bersama dengan Putu Wijaya. Semoga kita akan bisa mendapat pencerahan dari perbincangan malam ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Sampai jumpa.